Jadi kami dari kelompok 5 mendapat materi mengenai kemelut pergantian kekuasaan. Sebelum kami membahas lebih lanjut materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ezwa Tianisa. Saya Sabrina Bakri. Saya Hedi Putra Samudra Wijaya. Apa sih kemelut pergantian kekuasaan? Nah, kemelut pergantian kekuasaan itu merujuk pada situasi yang rumit, tegang, dan tidak stabil yang terjadi selama atau setelah proses pergantian kepemimpinan. Salah satu contohnya itu adalah peristiwa G30 SPKI. Dalam sejarah Indonesia terdapat peristiwa yang hingga kini masih memunculkan kontroversi. Salah satunya yaitu pembahasan peristiwa pada 30 September 1965 yang dalam narasi sejarah resmi sering disebut sebagai peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI itu adalah singkatan dari gerakan 30 September, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan Presiden ke-1, itu adalah Presiden Soekarno. Bagi masyarakat, peristiwa ini mulai dinilai tabu dan sensitif. Soekarno menetapkan dan menerapkan konsep Nasakom dalam kepemimpinannya. Namun pada perkembangannya Soekarno dipersepsikan condong ke kubu komunis. Hal ini terlihat pada keberpihakan Soekarno ketika PKI terlibat perseteruan dengan kabinet dan tentara. Selain itu, pada Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Sosialisasi Indonesia dan Masyumi yang merupakan pesaing utama PKI. Partai NU dan PNI juga telah dilumpuhkan pengaruhnya. Permasalahan lebih kompleks ketika PKI memilih program agraria. PKI mengadakan aksi pengambilalihan paksa lahan dari orang-orang tersebut. 7 setan desa. Mereka terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis, birokrasi desa, serta pejabat desa jahat dan bandit desa. Jadi itu salah satu contoh peristiwa dari kemelut pergantian kekuasaan. Apa sih latar belakang peristiwa G30 SPKI? Jadi latar belakang G30 SPKI adalah PKI ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satunya karena muncul ketidakharmonisan antara ideologi komunisme yang diyakini oleh PKI dengan nasionalisme yang dijalankan pemerintah. PKI dengan ideologi Indonesia berubah dari nasionalisme menjadi komunisme. Selain itu, ada ketidakharmonisan antara PKI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berseberangan politik. Maka dari itu, PKI menyebutkan petinggi TNI agar dapat mengambil kekuasaan. Di sisi lain, PKI khawatir kesehatan Presiden Soekarno menurun dan usianya tidak lama lagi, sehingga akan terjadi peralihan kekuasaan. Berbagai latar belakang ini akhirnya memunculkan gerakan pemberontakan dari PKI dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. Mana adanya teori G30 SPKI? Jadi, teori G30 SPKI, teori paling umum tentang dalam peristiwa G30S adalah PKI. Hal ini dikemukakan oleh Nugroho atau Susanto dan Ismail Saleh dalam bukunya Tragedi Nasional Percobaan KUP 30 SPKI di Indonesia. Keberadaan film Basutan Arifin C. Nur berjudul Penumpasan Pengkhianat G30 SPKI makin memperkuat argumen buku ini. Pada masa Orde Baru, film tersebut selalu ditayangkan di televisi setiap malam 30 September. Tulisan karya Ben Anderson dan kawan-kawan berjudul Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Fact Indonesia menyampaikan bahwa peristiwa G30S adalah peristiwa yang berasal dari persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Teori selanjutnya datang dari Geoffrey Robinson dalam bukunya The Killing Season, History the Indonesia Massacre 1965 sampai 1966 yang diterjemahkan dan
dan diterbitkan dalam buku Bahasa Indonesia dengan judul Musim Penjagal. Sejarah pembunuhan massal di Indonesia 1965 sampai 1966 menurut Amanat Robinson, selepas peristiwa G30 SPKI terjadi penjarahan dan pembunuhan massal sepanjang periode 1965 sampai 1966. Dalam presisinya, ia menambahkan keterlibatan pihak nasional dalam memberikan bantuan ekonomi, militer, dan logistik untuk menyiapkan paham komunis Indonesia. Ada berapa dalam G30 PKI? Ada 7. Yang pertama terlibatan CA, kedua pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat, ketiga keterlibatan Soekarno, keempat tidak ada pameran tunggang dan skenario besar dari Papua, kelima keterlibatan Soeharto, keenam sebagai sebagian perwira Angkatan Darat dan PKI sebagai peristiwa, ketujuh dalam gerakan 70 September adalah PKI. Nah, dari beberapa pertanyaan yang lain itu, tujuan dari G30 SPKI itu apa sih? Tujuan G30 SPKI yang pertama mengajukan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI untuk menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintah. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Nah, setelah adanya peristiwa G30 SPKI itu, keberlanjutannya itu bagaimana? Lahirnya Hari Kesaktian Pancasila pada 1966. Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dengan penerapan itu di seluruh pasukan TNI AD wajib menggelar peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang para korban G30 SPKI. Pada 1677, Soeharto yang terpilih menjadi presiden kedua Indonesia mendapatkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari yang wajib diperingati oleh seluruh masyarakat. Penetapan itu tertulis di keputusan Presiden Kampres nomor 153 tahun 1067 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat